on to more complex form of trigonometric equation. Jadi kalau kita udah belajar simple form, jadi yang kita pelajarin selama berpekan-pekan yang lalu adalah simple form of trigonometric equation. And now we will learn about a more complex form in trigonometric equation, yaitu bentuk sorry, mana nih? Kok nggak masak rupanya? Oke. Bentuk A sin kuadrat X plus B sin X plus C sama dengan 0. Wah, oke. Sebelum belajar ini, Umi mau recall sebentar. Jadi kita mau belajar tentang perpaduan yang harus kalian pahami di bagian ini. Itu yang pertama. Itu adalah persamaan kuadrat dan akar-akarnya. Bab persamaan kuadrat plus how to find akar-akarnya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat kan kita punya X1, X2 itu kan yang waktu di kelas 9. Nah itu silahkan pelajari lagi ini. Kemudian jangan lupa simple form of trigonometric equation. Trigonometric equation. Kemudian yang ketiga adalah remember trigonometric karakteristik atau identity, biasanya kita punya identitas trigonometri. Jadi 3 poin ini harus kalian kuasai sebelum kita membahas bentuk trigonometri yang ini. Ini C-nya bisa Umi ganti dengan cos dan tan ya. Jadi Umi bisa mengganti fungsinya dengan cos dan tan. Sama bentuknya, intinya bentuk kuadrat. Jadi kita harus belajar apa aja? Persamaan kuadrat dan bagaimana cara cari akarnya. Kemudian yang kemarin, simple form, solusi umum dari simple form dari trigonometric equation. Kemudian kita juga merecall tentang identitas trigonometri. Oke. Nah, untuk persamaan kuadrat deh, Umi recall bentar aja. Kalau Umi punya, misal, Umi punya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kalian bisa nggak nyari X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini? Recall nih, persamaan kuadrat. Bisa belum nyarinya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Serius? Umi mau tanya Adinda Kalista. Solihah. Adinda? Bisa jawab Umi Solihah? Oke, Adinda nggak menjawab. Putus jaringan. Umi mau tanya Bilzah deh, Bilzah. Iya, Umi. Oke, gimana cara buat nyari akar-akar X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, Solihah? Yang jelasin ya, Umi. Tapi berapa akarnya? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Oke. Umi mau tanya Lulu. Lu.
Can you hear me, Lu? Lulu. Can you hear me? Oke, mungkin dia juga kendala jaringan atau laptop. Ada yang bisa jelasin Umi how to find the solution of this equation? Cari pemfaktoran kalau nggak pakai rumus ABC. Yeah, that's right. Kalian bisa faktorkan atau cari pakai rumus ABC. Oke, dari faktorkan dulu. Gimana cara memfaktorkannya? Kalian harus nyari dua bilangan. Ini bisa difaktorkan sebagai X plus A kali X plus B. Di mana A kali B kalau dikalikan jadinya positif 3. Dan A tambah B kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Ketemu nggak? Ada dua bilangan yang kalau dikalikan jadinya positif 3, tapi kalau dijumlahkan negatif 4. Ketemu nggak bilangan itu bilangan apa? Min 1 sama min 3. Iya, min 1 dengan min 3. Min 1 kali min 3 sama dengan positif 3. Kemudian min 1 plus min 3 sama dengan negatif 4. Nah, berarti kalau udah demikian, berarti A-nya apa? A-nya negatif 1, B-nya negatif 3. Berarti ini bisa kita rubah jadi negatif 1, negatif 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gitu, Mi. Kalau udah kayak gini, kita punya aturan di bilangan real. Kalau kita punya A kali B sama dengan 0, maka salah satunya pasti sama dengan 0. Jadi kalau Umi punya dua bilangan, kalau dikalikan sama dengan 0, maka salah satu bilangannya pasti 0. Maka kita punya antara X min 1 yang sama dengan 0 atau X min 3 yang sama dengan 0. Maka kita punya di sini X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi biasanya Umi sebut ini X1, ini X2. Solusinya berarti X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 3. Jadi ada dua solusi X yang memenuhi persamaan X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa Umi. Oke. Next, Umi jelaskan menggunakan rumus ABC. Apa maksudnya ABC, Mi? Jadi bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kita punya, kalau mau menggunakan rumus ABC, kita punya A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya koefisien B negatif 4, C-nya 3. Kita punya rumusnya apa? X1, 2 sama dengan apa? Min B plus minus. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke, berarti kita punya X12 sama dengan apa ini? Min 4. Berarti kita punya positif 4. Plus minus akar. Min 4 dikuadratkan 16 dikurangi 12. 4 dikali 1 dikali 3. Maka kita punya 12. Maka di sini kita bagi 2 dikali 1. Maka kita punya 4 plus minus akar berapa?
4 4 dibagi 2. 2 Kalau kita punya 4 plus minus 2 dibagi 2 dengan dibagi 2. 2. Berarti X-nya ada 2. X1-nya berapa? X1-nya adalah 4 plus 2 dibagi 2, yaitu 6 bagi 2, 3. Dan X2-nya adalah 4 min 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Pintar. Nah, seperti itu kalau menggunakan rumus ABC. Bisa dipahami kedua penjelasan Umi? Yang pertama memfaktorkan, yang kedua pakai rumus ABC. Umi, mana yang direkomendasikan ketika kita bekerja di trigonometric equation? Umi merekomendasikan yang warna pink, yaitu pemfaktoran. Umi sangat rekomendasikan kalian bisa pemfaktoran dibanding menggunakan rumus ABC. Karena biasanya dia yang di trigonometric equation tuh simple persamaan kuadrat. Jadi insya Allah lebih mudah dikerjakan dengan pemfaktoran. Jadi belajar lagi ya pemfaktoran ya, buka lagi buku kelas 9-nya. Kemudian yang kedua, materi kita yang kemarin, Umi nggak usah jelaskan lagi, yang tabel solusi umum kita yang dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga kita recall identitas trigonometri. Apa aja yang kalian tahu tentang identitas trigonometri? Kita punya yang paling terkenal aturan Pythagoras pada trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan berapa? 1. Iya, 1. Kemudian Umi punya tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sek kuadrat alfa. Nah, ini dua rumus paling terkenal. Kemudian Umi punya sek itu apa? Sek adalah 1 per cos. Kemudian cosec itu apa? Cosec adalah 1 per sin. Jadi kalau ini Umi punya alfa, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Kemudian kita punya kotan adalah 1 per tan. Gimana Mi cara ngapalinnya Mi? Kalau Umi hitung huruf ketiganya. Tuh 2, 3, huruf ketiganya C berarti 1 per cos. Tuh 2, 3, huruf ketiganya sin berarti 1 per sin. 1, 2, 3, huruf ketiganya tan berarti kita punya 1 per tan. Gitu. Kalau Umi menghafalkannya gitu. Nah, biasanya yang sering ketukar itu sek dengan kosek. Ini 1 per sin karena awalnya huruf S, jadi apa ini 1 per sin ya? Gitu. Nah, tapi Umi akan ngapalinya dengan huruf ketiga. Jadi kalau misalkan sek berarti seperkos, kosek berarti sepersin, kotan berarti sepertan. Nah, itu terkait rumus identitas trigonometri yang akan sering kita gunakan, terutama bagian ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita juga beberapa kali menggunakan tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang identitas trigonometri? Kalian udah belajar ini dari matematika wajib semester lalu kan? Ya. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum Umi kasih contoh. Gak ada? Yakin bisa?
Insya Allah. Insya Allah. Oke, udah baca modul Umi semua di sini? Atau ada yang belum baca? Dikit-dikit, Wi. Dikit. Nah, di modul Umi ada bagian tentang persamaan kuadrat pada trigonometri. Oke, Umi akan share modulnya. Ya, di sini kalau kita lihat ya, nih lihat tabelnya ada. Jadi kalau kalian lupa tabelnya, waktu di video lupa tabelnya kayak mana, kalian biasa baca lagi di modul. Sama persis sama penjelasan Umi, karena memang ini Umi yang buat ya, jadi sama persis sama penjelasan Umi. Cuma kalau yang di modul nggak ada kasus untuk sin AX, cos AX, tan AX, langsung kasusnya sin AX plus B, tan AX plus B, cos AX plus B. Kenapa? Karena sin AX, cos AX, tan AX itu kasus itu tinggal dikasih B-nya sama dengan 0. Jadi dia mirip lah bentuk umumnya. Nah, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke, mungkin pekan depan kita UH ya. UH di persamaan yang sederhana tadi. Yang kemarin, yang persamaan sin X, sin AX, cos AX plus B, itu yang akan Umi UH-kan. Yang persamaan kuadrat insya Allah belum. Ya, jadi belajar ya. Nah, perhatikan di sini. Ini juga Umi ulang recall dari awal, dari cara ngerjain faktor persamaan. Jadi Umi, nih, persamaan. Persamaan dalam Y, oke. Banyak mistypingnya ya, nanti Umi akan baca lagi modul Umi, biar nggak ada mistyping lagi. Nah, kemudian yang perlu diingat dalam mengerjakan solusi kuadrat atau persamaan kuadrat trigonometri adalah nilai dari sebuah sin dan cos, ingat cuma sin sama cos, nilai dari sebuah sin dan cos itu nggak pernah, mutlaknya itu nggak pernah lebih dari 1. Jadi dia antara negatif 1 atau dari negatif 1 sampai 1. Sehingga nanti kalau kita gambarkan grafiknya, Umi udah janji mau ngajarin grafik ya. Jadi ketika nanti kita gambarkan grafiknya, dia akan smooth, bergelombang seperti kalau kalian di fisika gelombang transversal. Nah, itu adalah grafik dari sin dan cos. Jadi, sin dan cos nilainya antara negatif 1 dan 1. Sehingga ketika kita punya cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0 seperti ini di contoh 2.1, maka kita punya solusi untuk cos X sama dengan 2 itu nggak ada. Kenapa? Karena cos itu nilainya antara negatif 1 atau dari negatif 1 sampai 1. Jadi kalau dia ada cos X sama dengan 2 pasti nggak berlaku. Oke, yang memenuhi hanya dari negatif 1 sampai 1. Nah, jadi itu salah satu bentuk yang sensitif ya di dalam trigonometri. Kemudian di 2.2 kalian akan diberikan contoh untuk mengubah bentuk menggunakan identitas trigonometri. Nah, ini identitasnya. Jadi ini udah lengkap dan step by step. Insya Allah kalau kalian baca buku Umi sebelum mulai pembelajaran atau setelah pembelajaran, insya Allah akan lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Ya, jadi ini ada soal latihannya. Jadi selain dia dibahas, ada rangkuman dan ada latihan soalnya. Bahkan di sini ada soal UTS semester 1. Jadi ini kan Umi juga yang bikin soalnya nih nanti. Nah, jadi kalian bisa sambil ngerjain
soal-soal UTS-nya buat belajar. 3 soal per pekan habis nih kalian. Kalau misalkan kita udah berapa pekan nih? Nah, kita udah ada 3 pekan lebih, 4 pekan ya. Kalau dihitung sama pekan ini 5 pekan, berarti kalian harusnya udah sampai nomor 15 ngerjainnya. Gitu kan? Kalau kalian nyicil buat 3 soal per pekan gitu kan. Kalau materinya yang kalian kerjain cuman trigonometric equation. Nah, itu seputar apa namanya? Yang mau kita bahas selanjutnya yaitu tentang bentuk kuadrat dari trigonometri. Tapi sebelum itu Umi mau kalian mantapkan dulu di yang kemarin, materi yang udah kita bahas 1 bulan kemarin, yaitu bentuk simpelnya dari trigonometri. Nah, nanti silahkan dibaca lagi modul Umi, dikerjakan latihannya, kemudian tanyain, feel free buat tanya ke Umi. Nah, nanti kalau Umi yakin kalian udah tuntas itu, baru Umi lanjutkan ke persamaan kuadrat trigonometri. Ingat tadi 3 hal yang harus lulus sebelum kita belajar persamaan kuadrat, yaitu kalian harus lulus persamaan kuadrat biasa, harus lulus trigonometri bentuk yang sederhana yang kemarin, sama yang terakhir harus lulus tentang identitas trigonometri. Jadi harus pandai memanipulasi bentuk trigonometri menggunakan identitas trigonometri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Umi, jadi minggu depan UH yang Iya, minggu depan UH untuk yang bentuk sederhana. Sebenarnya kemarin Umi juga udah ambil ambil nilai ya dengan yang Umi pakai YouTube kemarin. Cuman kalian yang ngerjain cuman separuh dari sekelas. Jadi Umi kurang kurang valid lah nilainya kalau untuk menggambarkan kondisi kelas gitu. Jadi nanti silakan belajar lagi untuk yang trigonometri sederhana, kemudian nanti sambil dibaca lagi materinya tentang persamaan kuadrat dan identitas trigonometri. Oke? Kita sampai jam berapa? 8.15 ya? Iya. Oke. Ya, enough for today. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung jam kita, udah lebih 2 menit ya. Umi mohon maaf jika dalam menyampaikan materi maupun ngobrol bareng kalian bahasa Umi ada yang kurang berkenan. Ingat tadi Umi udah berulang-ulang ngejelasin bahwa kita harus paham 3 materi sebelum masuk ke persamaan kuadrat trigonometri. Jadi Umi harap kalian benar-benar persiapkan 3 materi itu sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat trigonometri. Insyaallah pekan depan kita UH untuk persamaan yang sederhana supaya Umi yakin banget kalian bisa. Terus jangan lupa belajar. Umi sebenarnya nggak pengen kalian ada yang remedi ya. Jadi persiapkan semaksimal mungkin, insya Allah bisa. Boleh diulang-ulang lagi pembelajaran kita sebelumnya di YouTube Umi. Ada playlistnya, bisa dilihat di situ. Ada beberapa video tentang pembelajaran kita yang materi bentuk sederhana. Kemudian sama nanti mungkin besok Umi akan singgung sedikit tentang grafik trigonometri setelah UH. Jadi berarti UH-nya nggak full. Jadi UH-nya kan full 2 jam pelajaran, berarti besok nggak full. Oke, mungkin itu aja. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.